First impressionnya ini lega banget teman-teman. Rumah sekaligus tempat tinggal jadi satu, nggak perlu repot-repot kemana-mana lagi nih. Harga masih 1 miliaran, yuk kita gali lebih dalam. Jumpa lagi dengan Farm Estate. Hari ini kita masih ada di kawasan Samania Hills. Kita akan review home loft atau biasa orang tuh kenalnya business loft. Yang dimana rumah 2 lantai ini bisa untuk jadi tempat tinggal kedua-duanya, 2 lantainya, atau jadi tempat tinggal dan usaha, atau buat usaha dua-duanya. Nah, sebelum kita bahas rumahnya dan konsepnya seperti apa, kita mau bahas sedikit mengenai Samania Hills lagi. Mungkin teman-teman yang belum nonton video yang di part 1 dan part 2-nya, silahkan tonton dulu, karena siapa tahu nih teman-teman lagi cari rumah tempat buat tinggal atau buat invest yang harganya masih 600 jutaan atau 1 miliar. Siapa tuh cocok cari rumah dengan luas tanah besar, atau ini juga banyak banget nih yang tanya ke kita, rumah 1 lantai untuk rumah pertama dengan 3 kamar tidur yang punya dedicated inner courtyard yang bagus banget serta posisinya hook. Nah, siapa tahu cocok, tonton dulu nih part 1 dan part 2-nya. Nah, setelah ini di video ini kita akan bahas yang konsepnya adalah perpaduan antara tempat tinggal dengan tempat usaha. Jadi buat teman-teman nih investor atau mungkin pebisnis yang lagi cari tempat tinggal plus sebagai tempat hunian, ini siapa tahu cocok buat teman-teman. Misalnya nih, contoh nih, biasanya yang lagi cari-cari tempat seperti ini tuh teman-teman yang lagi bergerak di usaha e-commerce misalkan, atau mungkin punya all shop, atau butuh tempat logistik untuk produk-produknya dan ingin tempat tinggal atau office-nya juga ada di tempat yang sama. Ini cocok juga buat teman-teman. Apalagi developer percaya karena sudah berpengalaman 33 tahun PowerPoint, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Sudah biasa bangun tower, udah biasa bangun project-project mewah, jadi nggak perlu teman-teman khawatirkan. Apalagi kawasannya di sini sudah 2 cluster sold out. Cluster ketiga juga sudah hampir terjual semua, dan yang tipe terbaru yang Avila Nova itu yang kita review di part 1 dan part 2. Siapa tahu nih teman-teman bisa referensi juga ke teman, ke keluarga, ke kerabat, siapapun yang lagi cari-cari informasinya, bisa ngebantu mereka juga supaya dapat tempat hunian terbaiknya. Nah, sekarang posisi kita sudah di depan dari unitnya. Jadi ini adalah home loft-nya teman-teman. Posisinya memang di dalam cluster yang sudah existing atau sudah jadi. Ini unit contohnya aja. Kita bahas dulu dari bagian depannya. Carportnya muat 2 mobil. Ini kita bisa lihat 2 mobil, posisinya juga di hook. Jadi di sampingnya itu bisa untuk akses yang tinggal di dalam kawasan dari klasternya. Lalu di depannya secara fasad konsepnya masih sesuai konsep yang dibuat oleh Andra Martin ya. Konsepnya adalah kontemporer industrial. Nah, di depannya ada permainan teknik kamprot. Nah, kamprot ini tetap dipertahankan selalu dan simple banget desainnya memang, tapi unik. Nah, itulah nilai lebih dari Andra Martin. Oke. Lalu juga ada kaca di bagian sana, di bagian depan, dan di bagian samping sebelah sini. Lalu teman-teman masih ada teras juga nih. Teman-teman bisa manfaatkan untuk taruh kursi, atau mungkin nanti kalau mau diperpanjang ya, di fullin kanopi juga bisa buat tempat-tempat duduk atau buat taruh-taruh barang. Nah, lanjut yuk kita masuk ke dalam rumah. Rumahnya, ini pintunya bisa, ini karena sudah dibuat seperti konsep rumah ya teman-teman, jadi bisa dibuka full seperti ini. Nah, ini dijadikan tempat tinggal kalau yang unit contoh ini. First impressionnya ini lega banget teman-teman, karena memang di lantai satunya difungsikan untuk usaha, atau misalkan teman-teman punya 2 usaha berbeda, lantai satunya misalkan barbershop, atau mungkin bawahnya restoran, atasnya barbershop, atau sebaliknya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk kedua-duanya, karena ada akses tangga nanti di sebelah kiri yang bisa memisahkan antara lantai 1 dan lantai 2-nya. Bagian ruang keluarganya atau ruang tamu ya, kita bisa hitung di sini muat 1, 2, 3, 4. Kalau kita taruh lagi 1 kursi sini 5, atau kalau teman-teman pakai yang letter L, dia bisa muat 5 sampai 6 orang. Tapi kalau misalkan nanti untuk usaha, sebenarnya ini cukup besar ukurannya. Teman-teman bisa jadikan untuk area usahanya di lantai 1 ini. Kalau di unit contoh ini dijadikan untuk ruang keluarga, ruang tamu, dan ada area kitchen-nya di sebelah sini.
Ini kita sengaja teman-teman kita matikan lampunya sebagian supaya teman-teman kebayang, oh kalau siang hari sampai sore hari itu terang loh, karena ada 2 pintu nih, satu di sebelah sini pintunya. Ini karena posisinya sebelahnya adalah hook, dan di sini ada satu kamar mandi di sebelah sini ya teman-teman, ada satu kamar mandi. Lanjut ke area belakang sini teman-teman, karena ini unitnya jadi area dapur, dia bisa nih jadi referensi seperti ini, bisa di ruang kerja juga nih teman-teman. Nanti juga bisa pasang instalasi untuk colokan di sebelah sini, dan ini ada area kitchennya. Kalau misalkan nih teman-teman preferensinya adalah untuk jadikan tempat usaha, bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kita lihat lantai satunya fungsinya sebagai apa aja. Kalau teman-teman mau usaha ya bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kita lanjut geser ke sebelah sini. Oke, nah area di sini bisa jadi area foyer sebenarnya untuk pemisah antara lantai 1 dan lantai 2. Misalkan nih teman-teman di lantai 1 full untuk usaha, bisa nanti di sini dibikin pintu aja nih. Ini kan ada akses tangga ya ke lantai 2, dan tangganya juga cukup besar areanya. Bisa teman-teman jadikan pemisah antara tempat usaha atau usaha yang satu dan usaha yang kedua, atau usaha dengan tempat hunian. Yuk kita naik ke atas, dan ini tangganya juga saya suka, dia lega, dia nggak sempit-sempit ya teman-teman. Nih area lorongnya, dan tinggi ceilingnya juga lumayan tinggi, jadi vibes-nya itu memang bisa berbeda banget antara lantai 1 dan lantai 2. Oke, kita sampai di lantai 2 nya. Ini bisa ada area yang teman-teman bisa manfaatkan sebagai ruangan, bisa kita bilang sebagai ruang kerja ya, office room, atau misalkan teman-teman nanti mau jadikan area apapun bisa di sini. Nah, ini ada area outdoornya juga yang bisa teman-teman manfaatkan untuk taruh AC di sebelah sini, atau nanti buat area service atau area cuci di sebelah sini. Sebelahnya ada satu kamar mandi. Jadi kamar mandi ini diperuntukkan untuk 3 ruangan kamar tidur yang ada di lantai 2 ini. Yuk lanjut. Nah, di lorongnya ini lega banget teman-teman, nggak kayak rumah pada umumnya. Jadi memang bisa teman-teman jadikan berbagai fungsi yang teman-teman mau. Lanjut, ini nanti ada pintunya aslinya teman-teman. Kalau emang teman-teman jadiin kamar kan nggak mungkin nggak ada pintunya. Ini ada pintu. Di sini ada satu kamar tidur, ukurannya untuk kamar anak cukup pas sih sebenarnya. Jadi ada kaca juga di sebelah situ. Nah, terus di sini juga kalau kita lihat nggak cuma sekedar tempat tidur aja, tapi masih muat lemari di sebelah sini, dan ini proporsional kok ukuran lemarinya untuk kamar anak. Lanjut, kita ke kamar berikutnya. Ukurannya sama dengan sebelah. Ini juga teman-teman kalau bisa lihat masih muat nakas sih di kanan kirinya ya, buat taruh meja kecil. Sebelah sana juga. Nah, ini juga ada lemari yang proporsional untuk di kamar ini. Atau kalau mau lebih besar segini juga bisa. Atau di sini tambah satu meja kecil untuk meja belajar atau mungkin untuk meja rias. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Lanjut. Ini yang terakhir adalah kamar utamanya. Yang saya suka adalah karena posisinya hook. Ini teman-teman bisa di preferensi nih. Jadi dia di hadap depannya itu kaca jendela yang bisa dibuka seperti ini teman-teman. Tuh. Ini OKC udaranya. Tuh 2, 3, 4. Oh, bisa dibuka semua. Tuh seperti ini. Untuk kasurnya muat ukuran yang cukup besar, queen size, king size masih muat karena kanan kirinya lega. Sebelah sini ada area meja rias yang cukup lega ya. Ini sekitar 1 meter ukurannya, 1 meter lebih bahkan kurang lebih ya. Ini masih lega banget sebelah sini. Lalu sebelah sananya ada satu wardrobe yang ukurannya besar. Nah, ini jadi ada area lagi di sini teman-teman kalau misalkan mau taruh buat area TV atau mungkin area apapun yang teman-teman butuhin, bisa manfaatkan di area sebelah sini. Tapi ini udah pasti posisinya untuk taruh wardrobe seperti ini. Nah, jadi ini teman-teman home loft yang ada di kawasan Samania Hills, yang dimana sebenarnya kalau teman-teman tinggal di sini kan, ini kan jadi kawasan mandiri ya, kurang lebih luas itu 26 hektar. Ini dikembangkan oleh Farpoint, developer yang sudah berpengalaman sekali 33 tahun di Indonesia. Jadi memang mereka membuat konsep yang sangat premium sekali. Nanti juga ada clubhouse yang besar, kurang lebih sekitar 3.000 meter persegi. Lalu juga semuanya itu memang dipersiapkan untuk teman-teman yang ingin punya hunian yang diapit oleh beberapa kota besar seperti Karawaci, BSD, dan juga Gading Serpong. Siapa tahu ini cocok buat teman-teman. Nah, biar teman-teman lebih dapat gambaran lebih detailnya lagi, kita akan lanjut ke segmen duduk bareng untuk bahas harga, cara bayar, dan juga tes aksesnya. Sekarang kita ada di
segmen untuk barang di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Harga cash dan KPR-nya adalah 1.049 juta rupiah. Untuk KPR-nya DP minimal 5%, setelah cicilan KPR kita akan ambil 20 tahun teman-teman. Per bulan itu 7.139.594 rupiah. Jadi buat teman-teman nih yang lagi cari tempat usaha dan sekaligus tempat tinggal, bisa nih pilih Home Loft ini sebagai alternatif buat teman-teman. Yang dimana sebenarnya bisa juga jadi full untuk hunian, full untuk usaha, atau hunian dan usaha. Yang dimana lokasinya dan kawasan sudah jadi, ada tempat tinggal, ada area bisnis juga, jadi teman-teman bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau mau tanya-tanya atau survei langsung, cara gampang banget, teman-teman bisa langsung kontak nomor yang ada di bawah sini atau klik link di deskripsi. Teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, siapapun yang dapat info dari Farm Asset sudah kami briefing, akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Oke, kita udah beres, kita lanjut ke segmen tes akses. Sekarang kita akan tes akses teman-teman dari Samania Hill ke Stasiun Parung Panjang secara jarak sekitar 6,5 km. Nah, kita nyalakan timernya, 3, 2, 1, let's go. Dan kita tes aksesnya jam 6 sore. Nah, teman-teman, ini adalah area boulevardnya, kurang lebih ROW-nya sekitar 20 meter. Jadi kanan kirinya besar ya teman-teman. Namanya juga sebuah kawasan baru, jadi teman-teman bakal punya tempat tinggal yang nyaman banget, dan nantinya juga akan banyak sekali area komersial dan lain-lainnya. Nah, teman-teman nih, kita udah dikit lagi sampai, ini sekitar udah 13 menitan ya. Nah, memang bisa dikatakan untuk saat ini aksesnya itu memang masih satu jalur dengan akses truk ya teman-teman. Untuk teman-teman nih yang mobilitasnya butuh akses stasiun, nggak perlu khawatir karena dari developernya sudah ada shuttle bus yang dipersiapkan untuk para penghuni. Jadi ke Stasiun Parung Panjang itu ada antar jemputnya kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita udah sampai nih. Ini sebelah belok kanan ke arah stasiunnya. Kita stop dulu waktunya. Nah ini tinggal lurus lagi sekitaran 300-400 meter sebelah kiri Stasiun Parung Panjangnya. Kita udah beres tes aksesnya. Tadi sekitar 18,5 menit ya, kurang lebih dari Samania Hill menuju Stasiun Parung Panjang. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir soal akses jalannya. Nanti kedepannya juga akan ada perbaikan dan sudah akan ada akses khusus untuk truk-truk yang biasa lewat di daerah sana. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Mumpung harganya masih perdana, masih harga awal, jadi teman-teman bisa nih buat investasi dan buat tinggal di Samania Hill, di mana lagi konsepnya bagus, harganya masih menarik banget, dan nantinya tenang aja ada shuttle bus yang bisa teman-teman gunakan untuk akses ke Stasiun Parung Panjang setiap harinya, pergi ataupun pulang ke kantor atau ke tempat mobilitas teman-teman semuanya. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request, kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget, langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Farm Asset, share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang cari rumah. Terakhir, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget, silahkan follow Instagram dan TikTok kami di Farm.asset dan YouTube kami Farm Asset. Dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.